Sebagai orang tua, kita memiliki peran yang penting untuk mencegah anak-anak kita agar tidak menjadi korban eksploitasi seksual anak. Lalu, bagaimana kita sebagai orang tua dapat melakukan hal tersebut? Mari kita lihat bersama pemaparan dari Bapak Eben Heather, yaitu jurnalis profesional dengan sejumlah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini. Saya ingin mengingatkan lagi kepada Anda, pada masyarakat, bahwa internet tidak pernah benar-benar menjamin keamanan bagi siapa saja. Siapapun bisa menjadi korban kejahatan di internet, apalagi anak-anak. Dan kita saat ini sedang dalam situasi pandemi COVID-19, virus corona, yang berdampak terhadap kita semua. Anak-anak semakin banyak di rumah, anak-anak lebih sering mengakses internet, anak-anak lebih sering menggunakan media sosial. Kita harus berhati-hati karena disitulah seringkali penjahat beraksi. Orang-orang jahat beraksi, mereka mencari korbannya lewat internet. Dan tidak semua orang yang kita kenal di internet, tidak semua orang yang berbicara, berkomunikasi dengan anak-anak di media sosial adalah orang-orang baik. Tidak pernah. Tidak selalu mereka semua orang-orang baik. Nah, bagaimana mencegahnya agar anak-anak tidak menjadi korban kejahatan di internet, tidak menjadi korban kejahatan seksual melalui media sosial? Pertama, kata kunci pertama satu-satunya yang tidak boleh dilupakan adalah keluarga harus ada bagi anak. Orang tua harus memberikan pendampingan terhadap anak. Orang tua harus menyediakan waktunya bagi anak. Menyediakan waktu untuk apa? Pertama, untuk komunikasi. Orang tua harus tahu dengan siapa anak-anaknya berinteraksi. Orang tua harus membiasakan anak-anaknya bercerita kepada orang tua, menceritakan pengalaman dengan siapa mereka berinteraksi di media sosial, dengan siapa mereka bicara di media sosial, dengan siapa mereka berkenalan di media sosial. Orang tua harus tahu itu. Kemudian orang tua juga harus mendampingi dan memantau anak. Orang tua juga harus, ini mungkin terdengar tabu bagi kita semua, tapi penting bagi orang tua untuk memberikan pendidikan seks yang pantas bagi anak sesuai dengan umurnya. Apa yang harus dilakukan anak, apa yang harus dihindari anak. Misalkan saya dengan keponakan saya atau anak saya misalnya, saya meminta mereka jangan pernah biarkan orang lain untuk melihat dirimu dalam kondisi telanjang, atau jangan biarkan orang lain menyentuh bagian tubuhmu. Itu yang selalu saya ingatkan kepada mereka. Termasuk di media sosial, saya minta keponakan saya, anak saya, untuk jangan melakukan itu. Jangan memberikan gambar-gambar, video, foto kepada orang-orang yang kamu kenal di media sosial. Kemudian dampingi dan pantau. Orang tua harus ikut terlibat dalamnya. Mungkin kalau anak buat Facebook, orang tua juga harus punya Facebook untuk memantau, melihat anak-anaknya seperti apa di media sosial. Mungkin anak-anak membutuhkan privasi. Mungkin anak membutuhkan, oke, kita menghargai privasi anak-anak tadi, tapi ada batas-batas di mana kita harus intervensi, mencegah anak untuk tidak berkenalan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, edukasi. Sampaikan kepada anak-anak bahwa ya internet ini tidak selalu aman bagi mereka. Internet tidak selalu aman bagi mereka. Jelaskan apa dampak-dampak dari penggunaan internet, apa dampak-dampak penggunaan media sosial bagi mereka, apa penggunaan gawai bagi mereka, dampaknya seperti apa, jelaskan. Dan upayakan Anda menjadi teladan yang baik bagi anak. Ketika Anda meminta anak jangan terlalu lama di media sosial, orang tua juga harus melakukannya. Ketika Anda meminta anak untuk tidak sering-sering menggunakan gawai, HP, gadget, Anda juga harus melakukannya. Anda harus menjadi sosok yang ditiru oleh anak. Percuma kalau Anda meminta anak tidak menggunakan media sosial, anak tidak terlalu sering menggunakan YouTube, Facebook, Twitter, atau menggunakan ponsel, tapi Anda sendiri sibuk dengan ponsel Anda. Tolong letakkan dulu barang-barang itu, mulailah bercerita, mulailah berbagi waktu, berbagi hati, berbagi komunikasi dengan anak. Itu adalah kata kunci yang paling penting. Tapi bagaimana kalau kemudian tiba-tiba anak-anak
anak Anda menjadi korban dari kejahatan seksual, anak Anda menjadi korban kekerasan seksual, anak Anda menjadi korban kejahatan di media online, di media sosial, di internet, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama, ingat, fokus pada anak, lindungi anak. Kalaupun anak sudah menjadi korban, lindungi anak, jaga anak. Kemudian mintalah pendampingan dari orang-orang yang berkompeten, misalkan dari lembaga-lembaga pendampingan anak, misalkan dari SCCC misalnya, atau dari apapun lah lembaga yang dia punya concern kepada perlindungan anak. Kemudian jangan segan-segan untuk melapor kepada polisi. Ingat, data Anda akan dirahasiakan ketika Anda melapor, Anda akan dilindungi, anak akan dilindungi, dan pelaporan kita ke polisi dilakukan semata agar hal serupa tidak terjadi pada orang lain. Agar pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak lagi terjadi kejahatan serupa di masa depan. Ingat, anak-anak kita adalah calon penerus, mereka adalah calon pembawa masa depan kita. Mari kita lindungi dari sekarang, jauhkan mereka dari orang-orang yang jahat di media sosial, dan tolong berikan lebih banyak waktu untuk anak. Jadilah keluarga yang memberikan lebih banyak perhatian, hati, kasih kepada anak. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.